Lebih dari 50.000 penduduk Kelurahan Mojosongo harus mendapatkan pelayanan kesehatan primer berkualitas. Hal tersebut harus ditunjang oleh unit penyedia pelayanan kesehatan primer dengan fasilitas dan SDM yang terstandarisasi sebagai wujud dari pilar pertama transformasi sistem kesehatan. Konsep integrasi pelayanan kesehatan primer perlu diterapkan. Pertama, integrasi pelayanan kesehatan primer memberikan standarisasi layanan sesuai dengan siklus hidup. Dalam hal ini, setiap orang akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif, berkesinambungan, dan berkualitas mulai dari pencegahan penyakit melalui screening hingga pelayanan yang sesuai dengan masalah kesehatannya. Kedua, mendekatkan pelayanan kesehatan melalui jejaring dan jaringan mulai dari tingkat desa kelurahan dan tingkat dusun, RT, RW. Integrasi pelayanan kesehatan primer menstrukturisasi sistem jejaring pelayanan kesehatan primer menjadi lebih terintegrasi, mulai dari puskesmas di tingkat kecamatan, unit pelayanan kesehatan di desa atau kelurahan dalam bentuk puskesmas pembantu, posyandu, hingga kunjungan ke rumah masyarakat. Ketiga, memperkuat pemantauan wilayah setempat melalui digitalisasi dan pemantauan dengan dashboard situasi kesehatan per desa atau per kelurahan, serta kunjungan rumah. Pelayanan integrasi kesehatan primer di tingkat kecamatan dilakukan oleh puskesmas. Pelayanan kesehatan dibagi menjadi 4 klaster. Klaster 1 adalah manajemen, klaster 2 ibu dan anak, klaster 3 usia dewasa dan lanjut usia, klaster 4 penanggulangan penyakit menular, serta lintas klaster. Dalam pelaksanaannya, klaster 1 mengakomodir manajemen dan ketatausahaan. Petugas di klaster 2 dan 3 akan memberikan pelayanan yang komprehensif melalui pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan atau paliatif. Penanggulangan penularan penyakit dengan surveillance dan pengawasan kualitas lingkungan dilakukan oleh petugas klaster 4. Selain itu, terdapat lintas klaster untuk mendukung pelayanan kesehatan di klaster 2, 3, dan 4 yang meliputi pelayanan gawat darurat, pelayanan kefarmasian, pelayanan laboratorium, dan pelayanan rawat inap. Pelayanan kesehatan primer juga dilakukan di Pustu, yang merupakan unit pelayanan di tingkat desa atau kelurahan. Pustu memberikan pelayanan kesehatan, mengkoordinir pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat desa dan kelurahan. Untuk SDM, minimal terdiri dari 1 bidan, 1 perawat, dan 2 kader. Pelayanan kesehatan yang diberikan memiliki standar yang sesuai dengan siklus hidup, terdiri dari screening, edukasi kesehatan, pengobatan terbatas, laboratorium dengan points of care test atau POCT. Sedangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat terdiri dari perencanaan desa dan pemberdayaan masyarakat, pendampingan posyandu dan kunjungan rumah, manajemen kader, hingga pemantauan wilayah setempat atau PWS. Integrasi pelayanan kesehatan primer di posyandu dilakukan dengan penataan posyandu berbasis program menjadi posyandu yang terintegrasi. Posyandu menyelenggarakan hari buka layanan minimal 1 kali sebulan, dilaksanakan oleh minimal 5 kader yang didampingi tenaga kesehatan. Di luar hari buka posyandu, kader juga melakukan kunjungan rumah atau keluarga di wilayah posyandu, bertujuan untuk mengidentifikasi sasaran yang tidak mengakses pelayanan kesehatan, ketidakpatuhan dalam pengobatan, tanda bahaya, serta memberikan edukasi kepada keluarga atau anggota keluarga. Hasil kunjungan rumah akan dievaluasi bersama tenaga kesehatan dan kader di Pustu seminggu sekali. Jika ditemukan masalah kesehatan pada anggota keluarga, hasilnya akan ditindaklanjuti oleh tenaga kesehatan di Pustu. Laporan hasil kunjungan rumah akan disampaikan ke puskesmas. Dukungan berbagai sektor pemerintah pusat, daerah, desa, kelurahan, mitra pembangunan, serta masyarakat diperlukan demi suksesnya penerapan integrasi pelayanan kesehatan primer. Mari kita wujudkan integrasi pelayanan kesehatan primer untuk masyarakat sehat dan mandiri. Layanan primer kuat, masyarakat sehat.